Masih di Angga The Potters podcast terkece seplanet bumi. Wah, harus seplanet bumi Planet banget ini bumi ya. lah. Oke, Terus oke. kalau gue podcastnya terkece seplanet bumi, terus kenapa? Siap. Iya kan, Siap. nggak salah dong. Iya. Walaupun belum kece, receh Iya. banget ya. Guys, samping depan gue nih ya, Imoy, vokalis band, Ya, musisi juga, dia pebisnis juga. Ya. Apa aja deh. Oke, apa aja ya. Moy, Siap. seberapa penting sih musik buat lu, Moy? Musik ya. Ini gue bakal sampein gak panjang lebar lah ya, karena musik tuh luas banget pasti. Ini buat lu itu, buat gua ya. lu tuh apa musik itu? Musik itu menurut gue, kalau untuk gue sendiri sih jadi gini. Gue tuh kenal musik kan dari kecil. Kecil dari gue TK, sebelum TK lah malah. Karena emang nyokap gue doyan nyanyi juga, bokap juga. Oh, bokap nyokap nyanyi ya? Iya. Hobi nyanyi? Hobi nyanyi. Nyokap tuh hobi dan dia juga penyanyi sebetulnya ya, gitu. Nah, jadi tuh dari kecil sebenarnya gue tuh hampir setiap hari dengar musik. Jadi kalau orang dengerin musik zaman dulu tuh, ya gue mungkin hampir tahu semuanya, karena nyokap gue tuh dengerin musik tuh setiap hari. Jadi hampir, apa yang bokap nyokap lu dengerin juga? Ya, betul. Hingganya influence lu itu apa yang didengerin mereka ya? Benar. Awalnya itu. Dari situ lu suka gitu Dari ya? situ gue suka musik. Dan akhirnya sampai sekarang ya, setiap hari gue harus dengar musik. Dan menurut gue kalau kita nih makan nasi, nah, jiwa kita makannya musik sih. Oh, jiwa. Dengerin lagu ya gitulah. Iya. Jadi menurut lu ya buat ngisi hati ya? Ya betul. Kolbu ya. Kolbu. Ini harus ada Ibni nih. Nanti ya Ibni sendiri ya. Aduh. Sendiri. Kita ngomongin klinik ya sama dia. Samping kiri saya nih ya kan. Terawang-terawangan kita nih, energi-energi negatif yang ada di ini ya kan. Jadi lu mutusin buat musik jadi lapangan pekerjaan lah buat lu itu dari kapan? Kan lu tadi hobi dulu gitu, terus lu mutusin buat nih, gue nyari duit deh. Gue ini menurut gue sangat ini ya, ini yang benar-benar berpengaruh untuk akhirnya gue memutuskan untuk bermusik dan kayaknya gue dapat duit nih di sini. Iya benar. Jadi gini, gue tuh dari kecil adalah orang yang susah banget ya, susah banget. Nah jadi suatu hari kan musik itu sekedar didengar, terus kita tuh ngefans sama musisi, kita ngefans sama band atau apapun lah yang main musik gitu kan. Nah pada akhirnya gue tuh di SMP sih mulai ya, SMP. Kalau perform sih gue dari TK mulai beraniin diri, cuman mulai berani ditonton orang rame itu gue dari SMP. Ya gue ngeband di SMA. Nah di SMA tuh dulu gue pernah liat lu waktu SMP lu gendut banget. Bangke, iya bener gendut banget gue. Sampai banyak ada yang nggak kenal lagi loh, sampai pas gue kurus tuh anjir Imoy gitu kan. Gak kenal lagi. Nah gue SMP tuh mulai beraniin manggung sampai SMA lah ya. Nah di SMA itu ada kalau SMA tuh ada ini, ada apa namanya, lomba nyanyi antar pelajar gitu-gitu sih ya. Ada lagu daerah dan lain-lain. Festival ya, tapi antar pelajar gitu. Dan bukan band ya, masih solo song gitu-gitu kan. Solois ya. Nah, gue coba ikut kan, karena sebetulnya guru-guru gue juga nggak tahu gue ini bisa nyanyi sebetulnya. Oke. Nah, tapi karena gue beranikan diri. Karena lu gendut tadi. Dan gue beranikan diri ya. Wah, lu kayaknya nggak seneng gitu waktu pas gue bahas gendut ya. Gue seneng banget. Nggak, gue harus ngingetin teman-teman lu SMP nih ya kan. Oke. Oh ya ini Imoy ya kan gitu. Gue dari kemarin pengen negor dia nih, tapi gue tahu dia gendut nih dulu nih gitu. Iya. Nah, ini sampai mana kita tadi kan? SMP, guru lu nggak tahu. Guru-guru kan nggak tahu nih awalnya kan.
Nah terus gue coba beraniin diri untuk ikut. Dasarnya apa? Dasarnya sebetulnya bukan karena gue bisa nyanyi nih, gue bisa menang, bukan itu sebetulnya. Dasarnya adalah ini gue kalau ikut, temen gue kemarin lomba baca puisi dapat uang transport nih, gitu kan. Dari dinas pendidikan gitu kan. Dari dinas pendidikan. Habis itu kalau menang dapat uang juga nih gitu kan. Nah akhirnya gue ikut. Secara bocah dapat duit seneng banget dong ya kan. Iya. Gue bisa jajan gak minta sama nyokap gitu kan. Gue bisa beli apa gitu kan pakai uang sendiri, gue ikut. Beli Sega ya. Beli Sega. Kemahalan Sega. Beli Tamiya lah, beli Tamiya ya. Tamiya. Jadi di zaman itu gue ikutan ikutan festivalan gitu. Dan menang. Juara 1 itu? Enggak. Juara berapa? Juara harapan. Juara harapan. Tapi kan ada uangnya. Iya, walaupun harapan. Harapan. Akhirnya dari situ gue lihat nih kayaknya gue kalau ikutan ini, gue belum berpikir kalau gue akan jadi anak band kayak gitu ya. Ini gue berpikir lu berpikir baru gimana caranya gue dapet duit jajan. Nah gitu sih. Dapat uang jajan. Karena dulu gue tuh jajan ongkos tuh gue masih inget 1.000. Pas-pasan. 1.000 ongkos. Angkot ke sekolah 1.000, terus pulang 1.000. Jadi lu dikasih duit sama nyokap 2.000. Terus gue makan apa di sekolah gitu kan. Gila, tante pelit banget sih dulu. Iya, 2.000 gue mau makan apa gitu. Lu tapi ada benernya juga tante. Imoy beli rokok biasanya. Ngomongin tante tuh. Nah akhirnya dari situ sih mulai gue mikir, oh nih kayaknya sih kalau misalnya ada lagi. Pertama sih yang buat bangga tuh kita dipanggil di tengah lapangan waktu upacara ya kan. Iya. Wah ini berprestasi nih gitu kan. Nah itu gue kelas 1 SMA. Cara rame cewek ya kan. Iya, iyalah oke lah. Kelas 1 SMA tuh. Gue mikir nih tahun depan pasti ada lagi nih. Gue harus gila di sini gitu kan. Gue harus, berarti nyanyi harus gue benerin nih gitu kan, dan lain-lain lah. Akhirnya sih gue dengan harapan narsis tadi ya kan. Iyalah oke. Dengan harapan narsis dan gue dapet juara, uangnya pasti lebih banyak dari gue juara harapan ya kan. Ternyata gue pas kelas 2 SMA gue ikut lomba, gue juara 1. Oke, SMA itu ya. SMA ya. Kelas 2. Gue juara 1 dan kelas 3 sama. Juara 1 lagi. Gue tidak terkalahkan. Bangsat. Ternyata Anda ria juga itu. Aduh. Ya dari situ ya gue mulai serius gitu. Gue mulai serius. Kayaknya. Dan ada beberapa musisi yang zaman itu gue sering nonton ya. Gue sering nontonin mereka perform. Contohnya kayak teman-teman kita di Fangkostrat. Oke, gue sering nonton mereka. Terus ada Blueberry dulu. Gue sering nonton mereka. Dan mereka pun respect gitu loh. Dengan ternyata gue dulu tuh doyan banget musik yang slow, pop. Dan mereka bilang lu ini punya suara warnanya harusnya beda gitu. Jangan ikut-ikutan gitu deh. Gitu kan. Akhirnya gue ditempa di situ. Akhirnya keluarlah sebenarnya gitu. Ini karakter lo gitu dari anak-anak. Nah, just info nih teman-teman. Nih gue SMP nontonin abang ini nih. Iya. Gue pengen kalau dia manggung pengen foto aja dulu pokoknya. Alay gue ya. Kayak gitu akhirnya seiring berjalannya waktu. Tapi lu pernah nonton Jenderal gitu? Pernah dong. Pernah ya? Di mana nonton Jenderal? Gue nonton Jenderal di Saburai. ada pokoknya Saburai itu tempat sering banget pasar seni lah. Pasar seni. Ya banyak sih di zaman itu, ada Jenderal, ada Flat. Ya. Ada BAG. Indie waktu itu lah ya. Indie waktu itu. Jagoan-jagoannya. Dan itu aja sih yang gue hafal. Karena yang tenar di zaman itu sekolah gue band-band itu ya. Iya karena adanya cuma itu juga. Iya. Ya kan. Iya. Terus. Dan dari situ gue mulai serius kan. Untuk bermusik gitu. Untuk bermusik. Dan pastilah sama semua musisi ya. Menurut gue kalau misalnya tujuan dia untuk bermusik pada akhirnya adalah pertama dia bisa karya dia didengar dengan orang banyak. Terus dia bisa bermusik sampai kalau bisa sampai ke ujung dunia gitu. Sama tujuan gue juga itu sebenarnya. Jadi waktu lulus SMA gue kuliah dan lain-lain gue tetap ngeband gitu.
Tapi ternyata susah ya, sulit ya. Sulit untuk apa? Gak kayak yang kita kan kalau ngayal enak banget kan. Iya gak apa-apa, jangan nanggung lah kalau ngayal, gratis kan. Gratis. Iyalah. Wah nih gue, lu lihat nanti ya 3 tahun lagi gue ternyata enggak, susah. ternyata untuk mencapai tujuan lo bukan cuma ngayal, lo harus action. Actionnya gila gitu. Iya. Kita action, kita recording dengan keterbatasan tapi ya enggak kerja keras banget gitu. Gue pernah baca quotes itu kayak gini, Moy. Kalau Anda pengen jadi seorang yang luar biasa, maka Anda harus melakukan hal yang luar biasa juga. Iya kan? Quotesnya kan kayak gitu. Jadi kalau kebalikannya ya agak susah juga, ya kan? Kayak mana ya? Kita pengen jadi Freddie Mercury, tapi kita di rumah aja ya kan, coli kali kan. Ya kan? Terus lu mau jadi Freddie Mercury gitu. Ya udah. Lu udah jadi Freddie Mercury sekarang. Salaman terus lu pulang ya kan. Oh, kita salaman, gue balik ya, Moy. Kan kayak gitu biasanya. Bener-bener. Iya, terus di titik mana yang lu gue mau serius nih, itu di titik mana? Jadi apa yang menyebabkan lo gue mau serius nih gitu? After itu gue kan kuliah nih. Nah, gue kuliah. Abis itu gue tetap ngeband jalan terus kan ngeband dan manggung sering banget kan keliling di Lampung ya. Suatu hari di tahun 2011 kalau nggak salah. 2011 itu ada apa namanya? Ada kompetisi, kompetisi nyanyi. Kompetisi nyanyi itu identiknya sama penyanyi yang teknik begitu kan ya. Nah, gue tuh kawan. Sebentar. Ini ada gitu. Okay. Nah, ini vokal lu tuh nge-punch banget, Moy. Jadi sayang kalau ada miring-miring gitu. Nah, kan gitu gini ya. enak. Oke. Nah, ini lanjut lagi ya. Lanjut. Nah, terus ada teman kita nih, salah satu teman kita musisi, Adit Buta, masih inget kan? Masih. Adit Buta ya. Main bass ya. Pemain bass. Insya Allah. Adit Buta. Nah, dia tuh nggak nyuruh gue untuk ikutan gitu kan. Tapi menurut gue nih, wah ini festival kayak solo song lagi nih gitu kan. Sedangkan gue udah jadi anak band nih, ya kan. Gue susah untuk apa? Untuk nyanyi yang pakai teknik attitude yang kayak apa penyanyi solo song gitu kan, susah. Nggak apa-apa lo ikutan gitu. Waktu itu sama Abdi Slang sama Coklat. Tahun 2011 ya. Nah, ikutan deh audisi, terus gue lolos di situ. Lolos. Habis lolos terus ke Jakarta kan, terus di karantina dan bla bla bla. Akhirnya final, gue masuk final juga. Dan itu kan seluruh Indonesia. Di sini gue mikir, ini kalau misalnya gue menang nih, gue akan membuat sesuatu yang besar untuk Lampung nih, gitu kan. Akhirnya final, gue all out lah di situ. Dan bukan sebagai penyanyi solo, sebagai anak band. Gue nyanyinya nggak kayak mereka gitu. Lu nyanyi, lu jadi diri lu lah. Jadi diri gue sendiri. Dan gue juara. Juara satu. Gue juara satu. Di situ gue mikir, nah, setelah turun panggung ternyata banyak tuh kayak ada manajemen, ada label gitu kan yang udah nyamperin. Di waktu itu pas lu jadi juara satu itu lu belum mutusin lu serius di musik belum? Serius kentang ya nanggung. Serius kentang. Serius nanggung karena gua kan kuliah juga. Orang tua tuh pengennya lu lulus kuliah, lu cari kerja. Musik itu nggak ada jasanya gitu. Itu dia gitu. Makanya. Tapi karena orang tua kan kita iya aja nih gitu kan. Lu mau nyenengin orang tua lu lah. Betul. Yang pada akhirnya gue kuliah juga 8 tahun kok. Gak jadi 4 tahun gitu kan. Gara-gara ngeband ya kan. Akhirnya gue juara. Dari situ gue mulai mikir nih. Wah ini kayaknya gue bakalan bisa untuk apa. Ini jadi tempat gue pertama cari uang gitu kan. Kedua hobi gue tersalurkan juga gitu. Dan gue memang gak ada hobi yang lain kecuali ngeband ya. Kecuali ngeband. Akhirnya dari situ gue mulai serius. Pertama untuk apa? Serius gimana caranya gue untuk harus lebih keren dari sebelumnya nih. Dan secara nyanyi look, ya kan? Dan lain-lainnya gue benerin gitu. Dan akhirnya
beneran terjadi gitu kan. 2012 akhir itu ada musisi di Jakarta sih ya. Taras. Gua Taras gue denger lagi sakit ya. Lagi nggak enak badan sih. Kalau dia setiap sakit ngomongnya pasti lagi nggak enak badan. Oh gitu. Lagi nggak enak badan. Siapa gue dapet info dari mana ya tadi ya? Siapa? Ada broadcast. Serius deh. Iya. Iya kan? Iya itu tadi dapat broadcastan itu. Minta doain lagi sakit gitu. Cepat sembuh ya Ras ya. Babe cepat sembuh be. Iya. Terus gue waktu itu sih ya sebenarnya ini audisi juga. Audisi juga ya. Audisi juga. Nah ini menarik nih, seru nih. Waktu audisi tuh ada juga nih teman kita di Lampung, Aun Fakostra juga ikutan gitu kan. Jadi vokalis jenderal kan dia. Iya. After Rizky. Iya. Si Aun. Oh iya, benar. After Rizky si Aun. Nah, Aun kirim ke sana, terus gua juga ngirim. Gua tuh yang suruh Awon yang nyuruh. Awon. Abis Awon David gitar. David gitar. David kirim deh. Tadinya tuh males karena denger demonya, aduh apa sih nih gitu kan. Terus gue juga nggak tahu nih musisi siapa gitu. Bentar Moy. Asbak dong. Ini kayaknya mulai nggak tertib nih. Di meja. Cakep. Pakai asbak lebih enak kan ngobrol. Taras audisi sama Aun terus. Aun tuh kalau nggak salah kirim duluan. Dan gue tuh deadline kan. Deadline-nya tuh hari apa lupa gue. Deadline-nya kalau nggak salah hari Jumat. Kirim voice dulu. Dia kirim demo terus kita isi vokal gitu kan. Isi vokal. -1 lah ya. Nah kita kirim vokal ke sana terus gue tag di tempat Ricky Eugene. Dia yang bantuin. Udah. Goblok lu kirim kata dia. Oh iya. Malam-malam lah gue kesana kan. Terus gue tag. Deadline tuh misal hari Jumat. Kalau nggak salah hari Jumat sih. Hari Jumat dan akhirnya gue kirim ke sana. Gue kirim dengan sebetulnya karena nggak enak ya. Nggak enak sama Awon sama nggak enak sama David kan. Gue takut dibilang songong. Sebetulnya serak juga. Enggak gue bilang. Musiknya gue nggak suka gitu. Iya. Tapi menurut lu waktu itu musiknya kayak gimana musik Taras? Rumit. Oke. Rumit dan pusingnya. Kayaknya kalau gue jalan sama mereka susah nih gue gitu kan. Dan padahal gue juga belum tentu diterima gitu kan. Iya. Akhirnya gue kirim demo ke sana. Beberapa hari kemudian ada yang kontak nih. Bima namanya, Mas Bima. Mas Bim. Mas Bim kontak gue. Halo Tommy. Oh iya Mas Bim. Mas Bim. Halo iya, Tommy. Mas. Iya Mas. Gue bilang. Oh iya nih gue Bima. Gue yang ngurusin rekrutmen buat vokalisnya di Taras nih. Tabu ya. Dulu nama bandnya Tabu. Buat rekrutmen vokalisnya Tabu nih. Demo lo udah didengar. Demo lo sudah didengar dan tertarik. Taras mau lo datang sama label kita sama manajemen kita gitu. Mau lihat lo gitu langsung. Di situ gue masih belum tertarik sebenarnya Om. Waduh gue nggak tahu nih bisa kapan gitu kan. Gue nggak tahu nih apa minggu depan apa bulan depan gitu kan. Tapi dia nunggu banget gitu. Lo bisanya lo dia harus datang gitu. Sebenarnya gue abis dia telepon 3 hari kemudian gue ke Bandung sebetulnya. Ya bisa aja gue mampirin Jakarta gitu kan. Tapi akhirnya dia ngundang lu waktu itu lu belum diterima jadi vokalis ya? Belum. Jadi dia pengen ketemu aja dulu gitu ya. Ketemu dulu. Dan akhirnya gue pas ke Bandung, gue masih nggak mikirin nih ke Jakarta ya. Gue nggak bilang kalau gue di Bandung. Gue sampai di Bandung, gue ngobrol, gue jalan sama temen gue nih ke Bandung kan. Ada Eki namanya. Gue samperin aja kata dia. Karena kan kita balik nanti kan lewat Jakarta nih. Gue samperin aja. Kita nggak tahu men. After Bandung ke Jakarta gitu. After Bandung ke Jakarta. Terus pas gue search, dia juga search nih gitu kan. Ini gitarisnya Triat loh, gitu kan. Ini gitarisnya Ahmad Dhani nih, gitu kan. Dia nggak kaleng-kaleng nih. Gitaris The Rock loh ya. Gitaris The Rock gitu kan. Dia juga. Gue pikir, oke lah kita balik dari Bandung kita ke Jakarta. Gue samperin ke Jakarta. Sampai Jakarta, gue ke kantor label dulu.
Ragunan ya, dekat Ragunan. WAF ya. WAF. Nah, gue kesana dulu. Habis dari sono gue ketemu Mas Bim, ketemu Bang Wawan, Bang Omar ya. Bang Omar. Dan lain-lain. Ayo Tom, kita langsung ke tempat Taras. Gue ajak ke rumahnya. Diajak ke rumahnya Taras. Rumah Taras tuh kita sebutnya kampung hutan di dekat ini, di daerah Tangerang. Bukan. Tangerang. Oh, kampung hutan. Iya, kampung. Gue pernah di situ dulu, Jenderal pernah nge-base di situ. Oh iya. Di Cendana. Nah, di kesono. Akhirnya datang ke sana kan. Sampai sana ternyata dia sudah duduk di ruang tamu dengan musisi-musisi lainnya ya. Iya. Musisi ini gue lupa siapa aja waktu itu ya. Rame. Ada Oki, ada Iqmal kalau nggak salah, lupa gue. Pokoknya banyak lah. Lagi kumpul ya. Lagi kumpul. Nah. Rupanya memang pas gue datang si Taras juga memang nungguin gitu kan. Yeah. Gue pikir gue bakal ngobrol. Katanya, wah mana nih? Oh ini Moy, halo. Wah udah bincang-bincang 3 menit doang lah. Terus gue langsung dibawa ke studio. Studio di bawah tanah. Bangsat, gue nggak tahu kan. Studio di mana, rupanya di bawah tanah. Buka pintu turun ke bawah tanah gitu. Yeah. Studio di bawah tanah. Langsung tag. Dia mau denger gue langsung suara kalau di recording gimana sih. Ya udah gue hajar di situ. Habis itu gue kurang. Itu lagu apa Moy waktu itu? Waktu itu lagu Tabu ya, lagu di Taras ya. Lagunya emang lagunya untuk yang dirilis itu. Iya. Judulnya apa itu? Dulu Kau Terbaik ya. Kau Terbaik sama Since You Came kalau nggak salah. Sama Since You Came. Udah kita tag, sebetulnya dia pengen dengar suara gue lebih ini aja mungkin ya, jelas karena record kan. Iya. Udah itu kita keluar ngopi. Gimana bro? Lagunya cocok gak sama lu? Lu tau gak apa yang gue rasa? Mereka kan kirim demo nih, gue males dengernya. Pas gue mau record, gue dengerin. Ini yang aslinya nih. Anjing. Merinding. Beneran. Ini galak banget musiknya nih, gue bilang. Gila nih, keren banget. Ternyata yang dia kirim itu ya mungkin asal aja ya. Iya, dummy ya. Iya. Dummy doang ya. Wah anjing, keren banget. Gue sampai ini nih gitu kan. Lu jadi greget lu kepancing banget di situ. Iya dong. Gila banget. Soundnya Taras kan gila ya. Sound Taras tuh, gue kalau manggung dia tuh sendirian, gue berasa kayak 10 gitar gue di belakang. Rame. Terus ya itulah, personil lainnya juga lumayan gila, lumayan sinting menurut gue. Bato gitu kan. Di bass, drummer di Dimas waktu itu. Akhirnya cabut dari studio, kita ngobrol gimana musik. Cocok gue bang, gue bilang. Tanpa ini lagi, tanpa ragu gitu kan. Ini baru nih bener gitu kan. Tanpa ragu. Gue bilang, kalaupun memang gue adalah vokalisnya kalian, gue serahkan jiwa raga lah pokoknya gitu kan. Oke. Yaudah, lu mau balik dulu ke Lampung ya, gue balik dulu, gue bilang. Jadi dari sana gue pulang ke Lampung. Nanti kalau memang ini kita kontakan ya, kata dia. Kalau emang lu diterima, ya kita kontakan. Pokoknya beberapa minggu kemudian, seminggu kalau nggak salah, gue ditelepon. Lu bisa berangkat ke Jakarta? Gue bilang bisa. Bisanya kapan lo? Sekarang juga gue bisa. Gue bilang. Besok gue pesenin tiket pesawat kata Mas Bim. Lu berangkat besok ke Jakarta. Berangkat gue ke Jakarta. Dari situ dia disodorin kontrak dan bla bla bla. Akhirnya gue jalan sama Taras secara resmi hari itu ya. Secara resmi. Mereka, gue pilih dia untuk jadi vokalis begini ya. Taras bilang banyak. Tapi yang menarik itu sebetulnya waktu deadline, demo vokal gue tuh sebetulnya sudah telat. Batasnya sampai jam 12. Masuk email tuh gue kirim dari tempat Ricky kalau nggak salah jam 1:30 malam. Udah lewat dong itu. Udah lewat. Tapi nggak tahu ya, mungkin jodoh ya kali ya. Tapi iseng aja mungkin buka email, masuk nih, didengerin. Pas didengar tuh ada Taras di studio rupanya. Anjing, suara siapa nih? Gitu dia. Ini yang baru telat tapi coba gue mau denger. Denger, akhirnya ya itu tadi, mereka undang gue untuk ke Jakarta. Momennya pas juga. Mungkin dia pas momen telat itu momen mereka lagi preview mau. Betul. Iya kan? Momen mereka lagi preview, ngumpulin data.
lo kirim ada email masuk lagi nih gitu kan, ceki deh, coba deh. Iya, akhirnya oke, gua hari itu akhirnya gue resmi jadi vokalisnya Tabu ya. Tadinya nih band namanya Tabu 2000 berapa 2004 lah kalau nggak salah. Ari Untung, vokalis Ari Untung dulu. Vokalis Ari Untung. Main basisnya J-Rock itu kalau nggak salah ya, bukan? Ya, sudah Bato dong dari awal. Oh iya. Sudah Bato dari awal. Sudah Bato. Nah akhirnya ya udah jalan beberapa bulan ya kita recording dan bla bla bla, akhirnya kita mulai manggung. Jadi intinya lu serius banget di musik itu pas di Taras dong? Iya. Oh, yang membuat lu bulat tekad lu untuk sebagai musisi itu di Taras itu. Taras. Ya? Karena apa coba? Karena di situ kelihatan. Gue diurusin pertama. Iya. Ya kan? Gue diurusin. Kita ada manajemennya. Iya. Gue diurusin. Terus kita ada advance royalty. Iya. Terus banyak, Pak. Kayak seolah-olah gue memang benar-benar musisi yang dihargai. Iya. Lu bisa nyanyi, lu punya skill apa? Sini diurusin, lu bawa badan lu dan kebisaan lu aja. Dan itu menurut gua salah satu tolak ukur gua untuk ini bisa nih gue jadiin mata pencaharian gua dan dengan kebisaan gua gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya lu tau lah dulu kita manggung di sini lu dibayar berapa sih Om? Iya kan? Gua pernah dibayar nasi bungkus gitu kan. Bahkan enggak dibayar. Yang penting gua manggung gitu dulu. Dari situ pun gue bisa lihat ini nggak sehat nih, lu sampai 40 tahun begini gitu kan, nggak mungkin. Lu harus ada sesuatu yang terjadi yang besar gitu loh, maksudnya kejadian besar yang membuat lo yakin dan itu di Taras. Iya, artinya lu ningkatin kualitas diri dong lewat Taras ya kan. Lu jadi intinya gini, ya jangan salah paham juga, maksudnya gini, dibayar 100.000 misal gitu ya. Musisi dibayar 100.000, tapi di satu sisi lain tahun ini dibayar 100.000, tahun depan dibayar 100.000, tahun depannya dibayar 100.000, hingganya nggak berasa 20 tahun dibayar tetap 100.000. Faktornya sebenarnya bukan orang nggak mau bayar lebih juga, ada faktor ternyata orang ini pun nggak mau meng-upgrade dirinya gitu, meningkatkan kualitinya gitu, hingganya sebenarnya lu layak nggak sih dibayar 1 juta, Pak? Ya kan? Betul sekali. Ya kan dibalikin aja tuh pertanyaan. Ya kalau lu layak dibayar 1 juta, ya ini kita satu suara ya misalkan ya, belum layak lu dibayar segitu gitu. Nah itu ada faktor itunya juga. Betul. Jadi di samping tuntutan musisi-musisi, terutama buat teman-teman yang di sini gitu, yang di Lampung. Bolehlah bicara budget, itu boleh banget gitu, tapi satu sisi lu harus bicara quality, ya kan? Kenapa? Karena di atas langit masih ada langit, ya kan? Lu bukan siapa-siapa ya, dan lu harus bener nunjukin kualitas lu, baru hingganya orang ngerasa lu nggak layak dibayar 100.000, lu layak dibayar 1 juta gitu. Kalau semua orang dibayar, kalau semua orang bayar lu tuh 100.000, gua adalah orang yang bayar lu 1 juta misalkan gitu. Kayak gitu. Dan gue pernah mau mempraktekkan itu di beberapa tempat berapa dibayar 100.000, gue nggak mau gitu. Gue maunya 200.000 misalkan gitu ya, karena kan kita lihat income-nya tempat itu misalkan gitu. Gue mau, lu kalau mau ada gua segitu, kalau enggak ya lu cari orang lain deh gitu. Tapi ternyata ACC lo, ya kan? Nah artinya ada sesuatu yang dia lihat gitu, dan nah itu makanya gue bisa ngomong kayak gini. Iya kan? Iya betul. So Taras, buat lu menurut lu Taras orangnya gimana sih? Kita ngomongin Taras. Oke lah, dia itu salah satu sosok yang kayak gimana? Salah satu sosok yang sampai sekarang gue masih kagum ya. Karena pertama dia pemalu. Dia pemalu. Dia jarang mau on cam ya. Di frame itu jarang mau. Karena pertama dia malu, sebetulnya dia pemalu. Tapi kalau sudah sama yang kenal enggak.
bangsat kok. Berarti dia bangsat aslinya sama yang kenal-kenal aja. Sama yang kenal aja. Pemalu apa jaim? Nanti kita tanya Taras aja ya, karena dia juga susah jawabnya kalau begini kan. Jaim sih ya kayaknya ya. Ya kayaknya jaim. Tapi gini, dia itu orang yang konsisten ya untuk jadi. Gue banyak cerita sebetulnya sama dia. Lu dari kapan sih gitu kan? Lu dari kapan ngeband? Dan lu pernah kasih ngerjain yang lain selain ngeband gitu kan? Enggak. Gue ngeband aja. Dia ngeband aja sampai dia benar-benar diakui gitu ya. Gue tuh sambil jalan dengan dia waktu ngeband tuh gue tanya dengan musisi-musisi lain itu semuanya berpikiran positif ke dia. Semuanya. Terutama kerja keras dia ya. Soundnya bangsat bener. Bangsat banget. Soundnya bangsat. Gue pernah nonton live The Rock di SCTV. Dia waktu itu sama David juga, sama David kan masih ngeband sama Portal tuh. Dia ngeband satu band sama Iqmal kan, Dream Band ya. Dream Band bener. Ya kan? Dia satu band Portal, terus yang ngebawa gue kenalan sama anak-anak tuh ya David waktu itu. Yuk nggak main bareng yuk. Wah, waktu itu gue lagi terlibat audisi bandnya Mulan Jamila. Karena tim 1 The Rock kan udah jalan sama Triad. Nah, David ngajakin ikutan audisi itu gitu kan. Ya udah dari situ kenalan. Ya bisa kenal tuh sama Ices, sama yang lain-lain lah semua di situ. Ya apa ya, gue dengerin Taras waktu itu, wah gila ya. Apa gue denger live gitu. Asik banget lah, salut lah sama dia. Makanya dia wajar juga sih dia konsentrasi dia. Nah itu dia yang poinnya sih buat teman-teman ini, informasi yang dibawa ini adalah konsistensi ya. Betul. Konsisten, upgrade terus. Enggaknya gue yakin Taras juga nggak berasa dia udah ada titik itu. Betul. Gitu kan. Sound lu gila juga ya Ras, masa sih gitu. Ya pasti dia juga kayak gitu. Padahal masih ada loh yang lebih bagus lagi gitu. Nah mungkin karena dia bergaul sama yang lebih bagus lagi, nggak berasa itu dia sebenarnya udah bagian dari yang bagus itu. Benar-benar. Gitu kan? Karena apa ya? Yang lu dapat bakal berbanding lurus lah dengan apa yang lu perjuangkan gitu. Oke. Kemudian setelah Taras, terus gue lihat kan lu udah, maksud gue nggak aktif di dunia industrial. Ya kan, terus lu memutuskan off. Gue nggak tahu ya ini sifatnya sementara atau kayak gimana, Moy. Sementara nggak sih? Sementara ya. Off industrial ini faktornya apa? Taras lagi nggak jalan atau? Jadi waktu itu ya kita tuh ikut. Nggak, ini lu harus terbuka, Moy, ya kan. Kita tuh ikut kompetisi ya. Gue sama The Taras nih. Kita ikut kompetisi. Planet Rocks namanya. Planet Rocks. Itu kalau yang jadi jawara di Indonesia lu bakal ke Kanada gitu. Kayak gugun di mana ya? Rolling Stone atau gitu lah ya. Perwakilan Indonesia nanti ke sono gitu. Ya kita ikutan. Wah rame. Ada The Bannery, ingat The Bannery? LA Indie Fest, ada Bondan waktu itu. Kita ramean ikut. Dan akhirnya waktu itu sebetulnya kita harus nih jalan tour bareng salah satu produk rokok ya. Salah satu produk rokok. Dan kita juga di Planet Rocks itu harusnya sih kita jalan juga. Tapi karena waktu itu gua snorkeling nih ceritanya. Gua snorkeling. Oh, pecah gendang telinga lo. Enggak ya. Gagal itu jadi enggak ya. Gua snorkeling di pulau di Lampung, Pahawang. Zaman itu endemi rupanya dia ada nyamuk malaria. Oh, lu sakit, gak jadi. Gua sakit tuh gak jadi dan bla 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 semuanya gak jadi. Gua bed rest tuh hampir setengah tahun. Karena gua dapet penyakit yang ternyata itu paling parah. Artinya gini, Moy, di saat lu bed rest itu, disitulah titik dropnya lu sebagai musisi ya. Lu ngerasa kayaknya gua nggak ada harapan lagi deh gitu ya. Lu ngedrop ya di situ ya. Manggung nggak ada, uang habis, bokek banget parah. Awan lah tahu banget nih, Awan tahu banget.
Bokeh parah. Secara mental lu ngedrop. Secara mental gue ngedrop banget. Dan waktu itu gue udah bawa nyokap gue ke Jakarta loh. Oke. Gue bawa nyokap gue ke buat Jakarta. Lu harapan lu ya biar udah lama kita di sini aja deh gitu. Aman dengan gue gitu. Gue bisa lo apa namanya ngerawat lu di sini gitu. Gue ternyata enggak. Ternyata gue kacau, hancur. Belangsak ya. Belangsak. Ambiar. Hancur lebur. Ambiar bro. Ambiar. Anjing nih gue bilang. Ini gimana nih ya gitu kan. Terus gue gak ada manggung gak ada. Dan band gue sudah mulai tidak aktif lah. Band gue gak aktif pasti. Karena anak-anak juga kalau gitaris yang sakit lu bisa pakai additional. Vokalis yang sakit tuh susah. Gak bisa. Lu mau ditamparin sampai 100 kali juga ya tetap lu gak bisa nyanyi. Ya. Udah akhirnya hancur lah di situ. Gue mikir dan ini kayaknya gue kacau banget gitu kan. Dan gue juga masih apa. Terus apa yang Taras lihat waktu pas lu bed rest setengah tahun? Jadi gini ya. Kalau peduli banget sih mereka. Peduli banget ya. Kalau peduli ya banyak juga lah yang di urusan gue yang akhirnya diurusin sama mereka gitu. Tapi akhirnya ya ini kan band yang gak punya band lain cuma gue. Iya, mereka banyak becaan. Iya betul, ngebecak ya bahasanya. Banyak becaan. Taras dengan The Rock, dengan Triad, jalan juga sama solo gitaran sorenya dia jalan juga. Jalan juga sama Once, sama Lasso gitu-gitu lah dia jalan. Terus Bato juga banyak. Iya. Bato sih bangsat ya. Bato banyak banget. Antri bacaannya. Iya. Bato terus ya Dimas ya ada. Soalnya ada berapa lagunya The Potters juga diisiin Bang Bato. Oh ya? Iya ada berapa 2 atau 3 lagu gitu. Gue pernah ngobrol sama Pai BIP. Basis lu tuh dia adalah penemu low di Indonesia. Artinya ya gila lah. Iya. Enak banget Bang Bato. Iya. Bisa ngapain aja lagi orang itu ya kan mau main pop. Iya. Oke, ngerok oke gila. Bang Bato keren bro. Ayah gue manggilnya karena dia sebetulnya tua sekali. Iya waktu itu siapa ya Abed lagi nongkrong tempat Abed sama Awon. Si Bang Wawan lagi pindahan tuh. Pindahan di Pondok Indah ya. Enggak dong. Tempat dia itu yang baru. Jagakarsa. Pokoknya tempat baru deh. Tempat baru. Terus video call gue tuh. Video call gue. Gak taunya pakai handphonenya Awon apa. Gak taunya mukanya Bang Bato dong. Woi kata dia kan. Sini ngumpul kata dia rumah baru nih. Wawan rumah baru nih. Wawan rumah baru. Gila itu gue baru nyampe dari mana gitu. Gue bilang bang gue capek banget bang. Gue ngantuk lu gak asik lo gitu kan. Ini ada Awon ada Abed aja di situ kok. Jadi akhirnya yang kesana itu cuman ini doang, cuman Abed doang. Gue nggak bisa, bang. Gue bilang Bang Bato, Bang Wawan, gue izin istirahat dulu lah kata gue. Itu tengah malam itu mau jam 12:30 lah kalau nggak salah. Gila, ya nggak gitu juga konsepnya bang ya kan. Gila gue capek banget, gue mau tidur gue bilang. Besok sih udah nggak tahu lagi. Iya bener sih bangun das. Bukan sore kayaknya bangunnya. Bukan siang lagi. Parah ya. Jadi di situ yang ngedop up. Terus nggak ada masalah dari situ. Akhirnya lu diganti. Enggak. Terus? Ya karena dipecat. Enggak juga. Tapi bandnya mati. Enggak jalan ya. Enggak jalan. Bandnya mati akhirnya. Dari situ gue mikir nih, wah ini kayaknya ada yang salah nih gitu. Gue nggak tahu apa yang salah gitu kan. Iya, karena lu posisi lu sakit juga kan. Iya. Terus lu ada omongan nggak sih? Apa tuh? Ke Taras, Bang Bato, ini band nggak jalan dulu deh atau kayak gimana? Terus diam aja sih waktu itu ya. Diam. Sampai sekarang tuh? Enggak sih. Setelah gue untuk memutuskan akhirnya gue pulang. Baru gue ngomong. Gue pulang. Lu ngomong gitu. Apa waktu itu? Gue telepon Bang Wawan ya. Bang Wawan terus Taras. Gue telepon mereka. Gue balik nih, gue pulang ke Lampung.
gue pulang ke Lampung juga gue akan membawa sesuatu yang gue banyak belajar dari kalian juga, terutama Bang Wawan ya. Bang Wawan itu visioner. Iya, Wawan. Dia banyak lah. Akhirnya ya mereka oke lah. Yang ya oke kalau memang lu mau balik nggak ada masalah. Cuman secara band kita ini nggak bubar. Oh gitu omongannya gitu secara band. Anytime kalau kita mau jalan lagi ya jalan. Jalan lagi. Oke, after dari si cerita itu gitu. Apa yang melatar belakangi lo bikin 7 Citra Musik? Nah, itu kan lo bisnis dong. Jadi bisnis musik tuh di situ. Paling doyan gue diajak ngobrol ini. Iya karena dong. Sekalian promo gue. Oh pasti dong, makanya gue sebut 7 Citra ya kan. Jadi gue pulang ke Lampung. Sebelum gue pulang, sebetulnya gue serabutan ya di Jakarta dulu ya. Gue ikut PH, gue produksi acara TV. Banyak ilmu lah. Dari situ. Ya. Dari situ, dari Bang Wawan, semuanya gue campur aduk jadi satu. Terus gue pulang ke Lampung. Itu tahun berapa ya? 2016, 2017. Iya. Waktu pas lu bikin 7 Citra itu, sebelum 7 Citra kan kita sempat main bareng kan di Selebriti. Iya betul. Terus lu masih lagi ngebayang-bayang lah lagi. Benar. Ya kan di situ. Gua tahu tuh sampai akhirnya jadi 7 Citra. Nah, gua pulang yang melatar belakangi gua buat itu sebetulnya gini. Dulu tuh kita kalau ini sebenarnya 7 Citra awalnya sebelum dia jadi sekarang, awalnya tuh gua kepengen manggung tapi bukan ngeband banget di acara-acara wedding, di acara gathering gitu kan. Sebenarnya tadinya gue nggak mau ikut manggung, gue hanya memanage itu gitu. Karena banyak kliennya pengen gue yang nyanyi, akhirnya gue ikutan juga. Nah gue buat itu sebetulnya karena dulu zaman gue kecil ya sampai gue rada besar tuh kalau gue datang ke wedding orang itu organ tunggal. Iya. Ya organ tunggal. Nggak gitu aja gitu doang. Organ tunggal dan konvensional lah intinya gitu ya. Dan ada ya bawa band juga, terkadang ada ya. Tapi tetap lagunya organ tunggal. Dan orang makan tuh nggak nonton sebetulnya. Ya mending lu setel MP3 dong. Iya kan? Lu setel MP3 sama aja. Musiknya ada lu makan gitu. Nah, gue ini gimana caranya musik di sebuah acara itu menjadi tontonan. Karena sebetulnya kan ini bahasa kita kan pesta, bahasa di luar negeri party. Bahasa kita kondangan. Keundangan. Okay. Nah, bahasa bule kan party nih. Lu party dong. Party itu kan apa yang disuguhkan dengan si empunya acara itu adalah yang bakal dikasih untuk tamu gitu kan. Iya gak? Betul. Nah gue mikir itu sih awalnya. Ya banyak sharing gue akhirnya kan dengan teman-teman di Jakarta. Gini, oh iya bener, lo wah banyak lah. Akhirnya gue buat tuh. First manggung bener. Jadi gue kasih tahu nih ke anak-anak, ini anggap aja konser. Lu showing gitu. Anggap konser sampai lu ditonton orang. Dan panggung ketiga gue akhirnya berhasil. Wedding ya. Berhasil itu gue mengukurnya dari tepuk tangan. Di pesta nikahan itu gak ada yang tepuk tangan harusnya. Iya benar. Iya kan. Bunyi piring yang kita dengar. Bunyi piring yang kita. Ini tepuk tangan om. Dia nonton berarti gitu kan. Artinya gitu sukses dong. Ininya maksudnya goalsnya nyampe dong. Nyampe. Nah dari situ kita mulai jalan nih. Jalan terus sampai banyak ya. Banyak lah. Banyak banget sih menurut gue. Sampai ikutan nyanyi malah ya. Gue sampai wah banyak deh. Gila itu sampai nyokap sakit karena dari situ beres. Oke. Apa aja beres dari situ karena manggung banyak. Nah setelah itu berjalan, gue tetap ngeband ya, tetap jadi musisi. Tapi gue juga musisi yang berbisnis menurut gue. Kopi susu gula aren 24RA dulu. Ini dia nih. Iya. Tadi gue baru sampai ditawarin kopi langsung ini yang gue pesen gitu kan. Tapi ini best seller sih. Ini best seller ya. Paling laku ya dia.
Nih, lu harus ke 24RA nih yang di Lampung. Iya, karena podcast ini disponsori oleh 24RA. 24RA. Sponsornya kopi tok ternyata. Ya kan. Ya, timbal baliknya gitu amat ya. Receh banget ya kan. Oke, Moy, terus. Nah, habis itu kita mulai apa ya? Famous lah. Mulai famous 7 Citra ya. Mulai famous di kota Bandar Lampung ya. Tapi akhirnya banyak loh mau yang ngikutin 7 Citra. Ya, betul. Banyak banget sih. Keberadaan teman-teman yang banyak tadi tuh buat lu ancaman atau jadi teman? Nah, ini gua bilang apa adanya dan gak bullshit nih ya. Iyalah. Gua gak bullshit. Gua sebetulnya tujuan gua balik ke Lampung adalah merubah pola pikir anak-anak kita sebetulnya. Ya, teman-teman ya. Bukan semua ya. Mungkin ada oknum yang belok, nah itu kita benerin nih pola pikirnya gitu kan. Musisi menurut gua itu apa ya? Tidak semua orang bisa. Lu suruh gubernur kita sekarang main gitar. Iya. Sepro lu gak bisa. Ibaratnya kayak apa, seniman tuh kayak gift ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, gimana caranya nih musisi itu harusnya dihargai dan diberi yang layak juga gitu dengan yang pakai jasanya gitu. Menurut gua dengan gerakan yang enggak koar-koar tapi pelan-pelan ini terjadi gitu loh. Contohnya kayak gini. Kayak wedding. Misalnya biasa dibayar 100 perak, lu jadi bisa dibayar 1000 perak. Iya. Karena itu tadi upgrade. Iya. Lu harus meningkatkan diri lu dong. Gitu kan. Benar. Dan mereka bukan ancaman bagi gua karena tujuan gua adalah itu. Gimana caranya orang datang ke Lampung dan lu wedding gitu kan. Lu wedding tuh sekarang lu lihat bukan hanya audionya yang keren tapi visualnya juga keren. Kita ada. Berarti itu lu terjadi pesaing bisnis lu dong? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Ada juta. Karena di badan gua nih gua mikir ada jutaan cara cari uang di dunia ini. Rezeki Allah yang ngatur. Itu dia. Jadi no problem, itu gak ada masalah. Iya juga Moy. Seandainya cuman lu sendirian juga, yang wedding ada 1000 orang, lu juga tetap gak bisa ngeladenin. Gak bisa. Yeah. Makanya memang harus berkembang. Gak sehat, elunya gak sehat. Bisnis lu gak sehat, terus permintaan banyak, lu dikomplain justru. Bukannya ngasih solusi, lu pembawa bencana justru. Betul. Makanya justru memang harus ada orang gitu. Ya sebutannya pesaing ya. Tapi dia juga justru malah solusi juga buat orang-orang kan. Betul. Solusi juga buat lu. Betul. Iya dong. Toh banyak pesaing aja. Gue lihat sebelum corona itu panggung lu tetap weekend itu 3, 4 gitu sampai ya kan. Iya. Jadi dan ini juga adanya pesaing ini kan pasti lomba-lomba untuk jadi yang paling bagus terbaik dong. Nah ya itu kan? Dia PR-nya tuh. Benar. Dan kualitasnya makin naik. Itu dia. Betul. Itu kerennya di situ. Apalagi yang udah punya fanbase. Iya kan, udah by request gitu kan. Gue maunya ini, kalau ini mahal bos. Iya yeah, kan. Yang ini 5 juta nih. Kalau yang itu 20 sekarang bos. Ya kan. Betul. Kan jadi kayak gitu. Betul. Nggak apa-apa ya 20 ya. Ada kita ya. Ada sayang ada. Ya kan, jangan kau sedih. Ada sayang ada. Nah ini juga nih di tempat kita nih. Awalnya tuh gue takut gak laku. Iya. Ternyata pas gue kasih harga lumayan, bukan gak laku. Ternyata mereka mikir ternyata ada. Ada gitu sayang loh. ada. Ada nih gitu. Bukan mereka nggak mau karena mereka cari sebetulnya dan nggak ada waktu itu gitu. Ternyata itu solusi kan. Benar. Iya kan. Akhirnya sekarang kan semuanya begini. Menurut gue ini keren. Iya. Menurut gue keren. Pertama, yang punya usaha ini, dia itu membantu para musisi loh. Iya. Pulang yang sudah nikah bisa bawa susu untuk anaknya. Benar. Iya kan? Benar. Bawa susu untuk anaknya. Yang belum nikah bisa nabung untuk nikah. Iya. Iya kan? Pada akhirnya lu aja belum nikah.
Oke. Kita kembali. Fuck. Siapa Moy namanya Moy? Pacar lu Moy? Vita. Oh iya Vita ya. Vita aja di sini ya. Vita Simin panjangannya. Iya. Oke. Jangan diterusin lah ya nanti gimana gitu ya. Kita ngomongin yang lain aja dulu ya. Terus. Ya udah akhirnya seiring berjalannya waktu, gue melihat banyak peluang sebetulnya ya di sekitar kita. Gitu. Akhirnya bukan cuma wedding. Gue buat perusahaan untuk ngerjain salah satu perusahaan BUMN. Gue jadi rekanannya mereka, dan itu sampai sekarang berjalan. Beruntungnya kita adalah seniman. Iya. Seniman itu bisa ngobrol dengan siapa aja. Iya betul. Ya kebutuhan kita cuma ngomongin musik, sisanya udah selalu urusan lo ya kan. Gue nggak tahu ya kan. Musik gue jawab, di luar musik gue nggak jawab. Iya. Seniman itu bisa ngobrol sama siapa aja. Dan kita juga karena biasa ketemu dengan orang banyak. Ketemu dengan orang satu ya gampang ngobrolnya. Lebih enak karena dia juga sebetulnya karena kita seniman, dia juga mau ngobrol dengan kita itu lebih lebih santai gitu kan. Nggak kaku, nggak formal gitu kan. Ya akhirnya makin kesini gue membangun bisnis yang lain lah selain wedding dan selain 7 Citra. Apa itu? Ada event organizer. Bisa dibilang event organizer ya, tapi hanya untuk di perusahaan. Oke. Gathering, outbound gitu. Ya gitu. Terus gitu. Ada pekerjaan yang lain lah, sipil dan lain-lain. Oke. Gitu. Itu tidak terlepas dari karena musisi ini bisa bergaul. Outsourcing? Ya ini ya, perusahaan sipil ya, lu ngebangun mengaspal jalan. Kontraktor. Ya, kurang lebih begitu ya. Gitu. Dan ini menurut gua. Iya, Ding, ya lu aktif di HIPMI juga ya? Oh iya. Lu aktif di HIPMI, anggota ya? Ada jabatan di situ. Gua sekarang gua sekretaris 5, wakil sekretaris 5 HIPMI Kota Bandar Lampung. Iya karena itu kan karena lu di HIPMI jadi ngerjain proyek. Lah intinya kan kayak gitu. Enggak harus di HIPMI sih ya. Iya, maksud gua aliansinya ke situ sih aliansinya. Banyak teman yang bisa diajak sharing di situ ya. Iya gitu. Nah. Mungkin gini, scope bisnisnya mungkin lebih besar intinya gitu. Lebih yang kayak lebih kelas lah gitu. Atau ya karena mungkin lingkungannya juga nggak bisa disalahin juga. Betul. Saat lu bicara sama lingkungan paling banyak kontraktor, ya udah ujung-ujungnya jadi kontraktor juga, pasti ke situ gitu. Ya teman-teman juga mau giring ke arah lu injek 7 Citra gua dong, krik gitu, mereka juga krik lah ya kan, nggak mungkin gitu. Artinya, kalau lu mau beradaptasi, bang gimana sih gua harus apa nih supaya bisa kayak gini nih kan gitu. Benar. Jadi nggak salah juga kali Moy. Iya kan? Kok lu tegang banget? Enggak. Santai banget nih gue nih. Nah, oke. Kita sebelum HIPMI deh. Tadi kelewatan sebenarnya. Gue mau tanya lu soal Big Band. Oke. Soal Big Band. Karena kita setelah 7 Citra, kan sebelum 7 Citra kita ketemu, kita sempat ngeband bareng reguler. Benar. Habis itu 1-2 kali kita ketemu di Bukit Mas, sempat Om Thomas tuh. Iya betul. Terus itu lu bikin 7 Citra sibuk, ya kan? Bla 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 bla, kita sibuk masing-masing. Terus kita ketemu lagi tuh di Pelindo. Betul sekali. Iya kan? Waktu itu lu yang nyamperin gue juga kan? Iya. Gue yang memohon dengan itu. Iya kan? Ngedirect musik itu untuk Pelindo. Dan gue kaget tuh. Ketemu ternyata dia ngumpulin ini mau musisi keren semua nih. Ada lo, Ola nyanyi, Dimas bass, gitar Ibni, Puji. Iya gue mau ngomongin deh. Gue mau pretelin satu-satu deh. Okay. Yang paling lo bete ya kan sama personil big band siapa?
Yang ngebetain. Paling bete nih ya. Yang ngebetain. Pertama adalah Ibni. Ya. Pertama adalah Ibni. Kayak Ibni leader di band loh. Iya dia leader tapi dia paling bete. Baperan. Anak band kok baperan? Kayak boy band. Ya kan? Lu sempet saranin dia bikin boy band gak sih? Pernah, cuma dia lebih fokus ke dance-nya doang, nyanyinya enggak. Iya, sekarang jadi penyanyi loh. Oh iya. Iya ini. Mu'alim. I am gue bilang kan. Ini simbolnya I am. Gua banget nih gue bilang secara filosofis, ya kan? I am Ibni Mu'alim. Lim. Ibni yang ngebetain ya. Ibni itu gimana sih menurut lo orangnya? Ibni itu pertama baperan ya. Baperan terus perasaan aja kalau dia pekaan kali. Iya, dia peka banget. Iya. Ibni peka banget. Terus semuanya dianggap serius. Iya, benar itu. Terus bercandanya nggak satu frekuensi ya pokoknya. Ini gitu. Dan dia itu tegang. Kalau manggung tegang banyak salahnya. Jadi harus dibuat santai. Dan latihan gitu juga. Jadi ke anak band tuh panikan ya orangnya. Panikan. Jadi kalau kita latihan, kalau kita santai kan asik aja kan gitu. Ini kalau dia tegang itu banyak salah. Akhirnya memperburuk mood. Dia kan. Ntar break dulu deh gitu kan. Iya, sebat dulu deh. Terus Ferdi gimana Ferdi? Yang nomor 2 memang Ferdi. Nomor 2 Ferdi. Iya. Nah Ferdi gimana? Masalah di anak band sebetulnya kan karena lu kalau, kita latihan hari Rabu, oke lagunya ini. Gak garap. Oh gak ngulik. Idrep gak ngulik. Dan dia itu ada nih ya teman-teman di daerah Lampung ini, nama daerahnya Panjang. Nah dia adalah anak panjang banget. Rusuh, Panjang tuh rusuh. Nah dia anak panjang banget. Jadi kalau mau ngelihat Panjang bagaimana, lihat lah dari Ferdi dan Puji ya. Puji abangnya. Nomor 3 itu berarti. Nomor 3 Puji lah, Puji. Nomor 3 Puji. Puji kenapa? Puji itu sebenarnya gini ya. Kalau Puji itu nggak ngebetein. Puji nggak ngebetein. Cuman yang ngebetain sebenarnya Ferdi. Cuma karena dia rusuh aja ya. Karena dia rusuh dari daerah yang dulu kecil-kecilnya dia rusuh, akhirnya jadi ngebetein. Albin sih udahnya ngebetein. Oh, setelah Ferdi Kidrep Albin sebenarnya. Albin sebetulnya ngebetein. Why? Kenapa Albin? Jadi juara 3. Dia bukan anak band. Dia anak mami. Iya sih. Gue jadi ingat dulu pernah ngedirect kalian tuh, mau latihan band gitu. Terus ada bapak-bapak, ibu, terus ada keluarganya nih. Gue bilang ini keluarga siapa ya kan? Terus tiba-tiba ngomentarin, gue di luar tuh gue lagi nyebat kan, sebat dulu ya kan. Oh ini mainnya begini mainnya. Oh ini vokalnya Tommy ini lebih kayak gini ya, dan segala macam. Ini Ahmad Dhani apa gimana? Kok jadi Indonesian Idol gue mikir. Jadi oh ya om ya. Gue tuh masih belum ngerti ini orang tuanya siapa gitu. Siapa nih dia ini gitu kan ya, bertanya-tanya kan. Iya. Pas keluar, oh ternyata bapaknya Albin. Bener. Coba lu bayangin lu. Dia lagi latihan band dibawa keluarganya dong. Untung gak bawa bekal terus disuapin gitu kan. Tapi ini pertanyaan, gue belum pernah nanya sih ke Albin ya kan. Sebenarnya lu didatengin keluarga lu itu keluarga lu yang mau datang apa lu yang minta keluarga lu datang? Itu belum pernah gue tanyain sih Moy. Nanti ya kita tanyain ya. Kalau gue pernah nanya nggak sih? Kalau gue karena gini ya, kalau kita lagi ngecengin dia ya, lagi ngecengin dia, kata dia, wah aku ini memang dekat benar dengan ibuku mas, katanya gitu. Iya anak mami. Anak mami. Adik dia lebih dewasa daripada dia. Gitu. Pokoknya kalau Albin tuh ada enak ya Moy. Semua masalah itu akan selesai dengan nasi padang. Benar, dengan makan. Gitu kan. Ya kan? Dia emosi memuncak, kasih nasi padang selesai. Reda dia. Semua semarah apapun kasih makan beres. Wancing loh. Nasi padang. Wah ya wes mas. Wah, selesai urusannya. Itu si Albin. Damai sudah. Jadi ini big band ya
teman-teman kan bingung nih big band apa sih gitu kan. Big band tuh band apa? Jadi ada perusahaan BUMN Pelindo namanya, kita di dalam situ gitu, di Pelindo Pelabuhan. Dibuatin band. Sama general manajernya, sama Pak Derajat ya. Tujuan bikin band ini apa? Tujuan bikin band ini pertama ini nggak tahu gue bullshit apa enggak ya kan. Jadi ambasador ya. Jadi ambasador. Media komunikasinya Pelindo lewat musik. Gue nggak tahu. Yang pertama sih biar menyalurkan hobi anak-anak ini. Gue nggak tahu bullshit apa enggak. Ya, tai atau enggak gitu kan. Tapi ya dengan begitu akhirnya gue kumpul lagi dengan teman-teman gue dulu yang ngeband dulu. Gue nggak apa-apa nih. Gue waktu ngeband gue lihat dulu dong siapa aja, satu jalur nggak nih gitu kan. Oh ternyata iya. Dulu belum Dimas, masih Bonik. Oke. Masih Bonik. Bonik cabut baru Dimas gitu. Akhirnya ya udah jalan lah dengan Pelindo ya. Tapi bagus dong. Jadi kayak gitu. Maksudnya teman-teman yang mau kerja jadi ada lapangan pekerjaan loh, Moy. Jadi kerja loh, Albin jadi punya pekerjaan. Ya benar-benar jadi karyawan Pelindo gitu kan. Mereka kerja, mereka masih bisa main musik. Puji, terus itu Ola, Dimas, itu jadi solusi loh buat mereka gitu. Benar. Tapi nanti kalau ketemu langsung dengan Albin coba ditanya. Beneran gak sih kerja masih bisa main musik gitu? Oh gitu ya. Iya. Jadi oke. Jadi maksudnya di situ lo jadi bergeser gitu. Maksudnya pemaknaan lo dari awalnya pengen di sini jadi brand ambassador untuk musik gitu. Dan pada akhirnya lebih banyak porsi kerjanya gitu ya maksudnya. Ya karena gini ya. Kerja itu gue sih nomor satu adalah ngeband, kedua kerja. Kalau dibagi pakai persentase sih gue kepengennya ngebandnya 80%, kerja 20%. Iya karena lu di hire di sana untuk main musik sebenarnya gitu kan. Betul. Ya sebenarnya kerjaannya santai, emang guanya aja kali ya. Sebenarnya kerjanya santai. Gue ngurusin pajak yang nggak terlalu ruwet banget gitu kan. Tapi dasar guanya aja kali nggak doain kerja kali. Iya di situ faktornya Moy. Jadi enggak juga tapi jadi ilmu baru tuh ngurusin pajak loh. Benar. Jadi sebenarnya kayak ilmu baru, network baru. Nah, itu dia. Tadinya gue nggak mau gabung kan, karena gue sudah bayangkan ini gue bakal bangun pagi terus pulangnya gue kalau jam 4 gue dimarahin. Iya. Padahal gue kalau nongkrong sampai jam 3 nggak dimarahin gue. Iya. Iya kan, paling nyokap. Gitu. Tapi sebelum gue mengiyakan untuk kerja, ya gue pemikiran gue adalah itu. Iya, jadi artinya gini. Jadi pada akhirnya lu memutuskan emang lu jadi lu ya, jadi diri lu sendiri yang memang nggak cocok. Jadi sebenarnya gitu, lu nggak cocok di dunia pekerjaan yang sifatnya bekerja gitu ya, bekerja dengan perusahaan atau lu lebih suka lu entrepreneur sebenarnya jiwa lu. Kalau ataupun memang gua harus kerja, ya gua membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Ya gua kerjanya kayak gitu. Itu pilihan sih Moy sebenarnya. Terus Moy, kita beranjak ke kisah cinta deh. Wah. Enggak. Ini gua enggak ngebahas Vita. Oke. Gua enggak ngebahas Vita. Gua ngebahas Vita dukung lu enggak sih? Di bidang pekerjaan lu ini. Di bidang pekerjaan gua ini ya. Ya karena gitu. Karena ada quotes itu di balik suksesan laki-laki ada sosok kan ada sosok perempuan yang luar biasa gitu. Ya itu bisa ibu ya kan. Nanti kan kalau kayak pasangan yang ada saat ini sama yang saat ini ya kalau dia naik kelas kan jadi sosok juga dong. Ya. Sosok yang penting dong. Betul. Dukung. Si Vita, jadi gini. Oke, kita geser deh pertanyaannya. Gak usah ngomongin Vita deh. Ini kriteria cewek yang lu banget itu kayak gimana sih? Kayak Vita. Kan balikan ke Vita kan. Dan lu balikin lagi ke Vita ini. Lu cari aman lu biar lu gak ribet sama Vita kan. Itu sebenarnya. Karena gua tuh gak takut mau berantem sama siapa aja.
Cuma kalau ribut, aduh. Ribut sama cewek itu ruwet. Tapi yang cewek ribut sama cewek juga nggak apa-apa lah. Tapi jangan sama Pita lah. Ya, dia nih. Apa yang paling menyeramkan adalah kenapa diem aja dari tadi? Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nah padahal ada apa-apa. Nah, itu kan serem banget kan. Ya, kalau kita bahasa kita nih gini. Nggak ada apa-apa, barang mah. Barang mah ada apa-apa ya kan. Iya, ngambek kan. Vita dukung. Vita mendukung karena sepeninggal nyokap, gue tuh nggak ada lagi tempat gue ngobrol perempuan. Yeah. Sebetulnya kakak gue 3-3-nya perempuan dan karena mereka sudah pada merit, jadi menurut gue tempat sharing yang terlalu dalam itu dia sudah pusing sama urusan keluarga dia. Okay. Dan gue punya pacar itu yang paling lama sama dia, sama Vita ya. Lama banget. Biasanya gue tuh pacaran bentar, 6 bulan, 3 bulan gitu. Jadi bisa sampai 5 tahun. Dan dia adalah perempuan yang nemenin gue jalan merangkak. Oke, lu dari susah-susah banget ya. Jadi selalu gue perhatiin lu nggak gue ganti pacar, dia Vita itulah. Best of the best. Thank you Om Angga. Anda menyelamatkan saya. Enggak. Iya dong, gitu kan. Ya akhirnya karena dan gak mungkin selama ini kalau dia nggak mendukung gitu. Iya. Apa aja sebenarnya. Lu ngeband oke, gitu. Lu ngeband. Sebenarnya dia lebih merapihkan ya. Iya. Karena kalau kita tuh nggak sharing dengan orang tuh kita ambil keputusan sendiri. Gue tuh orang yang bingung sebenarnya. Gue mau ini, aduh. Tapi karena gue sharing, akhirnya gue yakin. Iya. Gitu sih. Meyakinkan. Dan dia mendukung semuanya gitu. Apapun pekerjaan gue asal bener ya. Sampai sekarang. Terus Taros waktu itu sempat jadi album kan ya? Album atau mini album sih waktu itu? Waktu itu mini album ya, 6 lagu. 6 lagu. Terus Moy, lu after bikin semua hal itu goals lu mau bikin apa lagi sih? Apa lagi sih? Mau bikin apa lagi? Sekarang nih. Apa dulu nih konteksnya? Untuk musik ya. Ya. Apa yang lu pengen cita-citain, project apa atau apa yang pengen lu lakuin di musik gitu? Sebetulnya sampai sekarang pertama yang sudah gue lakukan bukan gue lakukan. Pengen lu lakuin lah. Gitu. Lu pengen bikin apa? Setelah yang kemarin gue jadi gini. Kemarin tuh gue denger nih dari musisi-musisi kita di Lampung, terutama teman-teman kita yang reguleran. Gue tuh pernah dulu kita pernah reguleran. Dan jauh sebelum itu gue pernah reguleran 2009 dengan bayaran segitu, misalnya 100 perak. Pas gue kesini 10 tahun kemudian masih 100 perak. Dan gue banyak banget musisi tuh ngomong kita kumpul dan kita menyamakan suara untuk biar kita dibayar bagus. Iya. Gak jalan. Tai. Oke. Caranya gimana gitu kan? Nah ini tanpa gue kowar-kowar ke tempat lain. Adalah caranya begini. Harus ada satu tempat bagus. Tempat bagus yang harus gue pegang. Harus gue pegang. Dan gue harus memberitahu kepada pemilik usaha anak band di Lampung ini keren dan harus dibayar layak gitu. Ya sekarang itu karena di tempat gua sudah mulai menjalankan itu, akhirnya menyebar sekarang ke tempat-tempat lain, ke kafe lain gitu. Sekarang anak band dibayar layak lah menurut gua. Tempat lu di mana? Southbank. Oh di Southbank. Southbank itu maksud lu tempat lu itu itu lu yang punya? Oh enggak. Jadi teman gua buka itu. Teman gua punya siapa sih Southbank? Ponco. Punya Ponco. Ya. Nah itu gue lu dipercaya untuk mengelola musik panggung stage awalnya itu awalnya itu dan sekarang sih gue kelola tempat itu sih. Berarti gue kalau mau booking table di Southbank gue bisa telepon lu. Kecil banget bro gitu. Bisa dong ya. Bisa lah.
jangan ngobrolin Southbank, kita lanjut lagi ya. Oh tapi ini lumayan, jangan lupa teman-teman main ke Southbank ya kan. Iya. Weekend lu bakal bahagia sekali di sana nanti. Gak weekend sih, weekday lu juga sih. Ngapain di situ? Ada ini live musik ya. Live musik ya. Live musik iya, live musiknya dengan musisi-musisi yang gua pilih. Tapi jangan-jangan lu ngajak temen yang itu aja lagi. Musisi yang lu ajak itu doang. Musisi yang gua ajak adalah musisi-musisi yang terpilih. Oke. Gitu. Menurut sudut pandang. Iya, artinya tujuan lu kan ini sampel ya kan. Iya. Lu pengen ngasih contoh yang baik gitu ya. Biar teman-teman juga, oh jadi barometernya kayak gini nih gitu. Betul. Gitu gak sih tujuannya? Itu tujuan. Pandemi Moy. Lu ngapain? Hampir udah mau 10 bulan loh. Hampir tidak ada masalah sih gua. Karena ada hampir ya. Tapi ada beberapa 1 bulan sih yang gua bingung. Gua bingung harus ngerjain. Oke, skip pertanyaan untuk lo. Apa sih menurut lo solusi buat teman-teman yang terdampak pandemi, termasuk gua? Ya kan, termasuk gua. Iya semua lah. Kita ngomongin skupnya Lampung dulu deh. Skupnya Lampung dulu, yang networknya mungkin lebih terbatas gitu. Apa yang harusnya seniman atau musisi lakuin pada saat pandemi? Ini sudut pandang lu ya. Selama pandemi ini, dan kebetulan kita ada di era teknologi canggih. Era teknologi canggih. Jadi sebetulnya kalau misalnya musisi-musisi ini bersatu padu dan putar otak gitu kan, bareng-bareng. Di Jakarta tuh mulai banyak orang, salah satu contohnya nih. Kan hiburan gak bisa nih, lu gak bisa lihat langsung gitu kan. Karena gak boleh berkerumun, gak boleh, lu harus jaga jarak gitu kan. Gak enak dong nonton konser jauh-jauhan atau sepi gitu kan gak enak, pasti maunya rame-rame. Nah, tapi ada aja orang yang mau denger itu musisi main, walaupun by phone, by apapun ya. Nah, kemarin tuh ada, nih salah satunya di ini nih di 7 Nada Tama ya, di ini ya, di apa, studio gue yang lama. Mereka tuh buat acara di studio, manggung nih, misal Jenderal manggung nih, lu undang semua teman-teman. Terus lu boleh sumbang gitu. Lu boleh nyumbang untuk musisi nih. Misalnya 20.000, 50.000, 100.000, gope terserah gitu. Pakai kode QR ya. Kode QR. Itu salah satu solusinya. Ini benar. Dan ini terbukti loh. Ada yang pernah yang dilakukan ini sama temen gua di Pontianak ya. Yang Pontianak ya, pesawat kemarin itu Pontianak ya. Nah di Pontianak ya, teman-teman di Kalimantan ya, gitu. Nah dia undangin teman-teman yang lain untuk nonton dia, dan lu boleh sumbang kita deh. Dan itu keren loh. Biasanya mereka manggung misal dibayar 2 juta, mereka bisa dapat 7 juta, 5 juta. Gitu. Dan orang tuh terhibur sebenarnya Om. Dia nontonin pakai headphone, pakai headset gitu kan. Dia komunikasi gitu kan lewat itu. Nah itu salah satu solusinya menurut gue. Terus yang kedua, kalau lu ada jiwa berdagang deh udah. Karena kemarin kenapa gue bilang hampir tidak ada masalah, karena gue berdagang. Berdagang online gitu kan. Lu tidak ketemu langsung orang, tapi nah ini masalahnya adalah gimana caranya lu mempromosikan dagangan lu. Lemparnya kemana nih, yang gitu-gitu sih. Kalau lu mau manggung secara langsung susah pasti, karena event kita sudah hampir 10 bulan gak ada blast banget. Gitu. Harapan lu sama pemerintah Lampung terhadap musisi apa Moy? Ini kan ide nih, mungkin aja ada apa stakeholders yang berhubungan sama kita nih, bersentuhan langsung sama musisi, bisa ide bagus nih ya kan, sekedar ide nih apa Moy? Ini sebenarnya balik lagi ke pertanyaan lo yang tadi, lu bakal ngapain sih, ada apa sih tuh musisi di Lampung gitu kan ya. Ini gue padukan ini sebenarnya meminta juga akan pada pemerintah nanti. Iya. Jadi gini. Karena dia yang berkuasa. Dari zaman dulu kita tuh ada pasar seni Om. Pasar seni ini menurut gue gak aktif
Walaupun katanya rame-rame tapi tidak menjamin kalau seniman itu bakal bisa ngapain aja di situ berkarya dan dipromosikan pemerintah itu nggak ada. Walaupun pasar seni kita sekarang yang tempat lama itu sudah digusur dan pindah nih. Pindah ke Halim sini. Halim masih mati menurut gua. Nah, gue sih kepengennya untuk pemerintah tuh gini Om. Ada satu tempat kayak pasar seni persis. Kayak pasar seni persis. Nah, di situ tuh gue kepengen ada panggung yang setiap minggu tuh jalan. Siapapun boleh manggung di situ. Dengan kualifikasi ya tapi ya. Dengan kualifikasi yang lu bisa launching album, mini album, lu bisa manggung di situ. Lu bisa kasih tau karya lu di situ. Apa aja, bisa musik, bisa lu boleh ngedance, lu boleh puisi, lu boleh apa aja. Namanya pasar seni kan. Tapi pemerintah ini memang harus kawal terus, bukan ini tempat pakai. Iya, ada gitu. Pendampingan maksudnya. Ada pendampingan dari pemerintah dan gini loh. Ada APBD ya. APBD yang bisa dia sisihkan sedikit. Menurut gue setiap tahun kalau mereka kasih dana untuk kelola itu tempat dan kita sama-sama kelolanya 60-70 juta menurut gue nggak banyak. Iya. Dia bisa kasih jalan loh itu. Gue yakin jalan. Kita nih seniman ini mikirnya menurut gue pinter, kreatif. Dia gini deh, dia kasih aja sound system. Listrik dia yang bayar ya. Listrik dia yang bayar ya. Dengan catatan itu ya. Listrik dia yang bayar, terus ada stage untuk orang manggung gitu. Dan dibangun nih tempat itu ada pengelolanya orang-orang anak-anak muda yang terbaik lah. Misalnya ketuanya adalah si A. Kenapa ketuanya si A? Karena si A ini gini-gini, track recordnya baik gitu. Dia dikelola sama mereka. Menurut gua seniman jarang korupsi. Iya. Jarang. Jiwa sosialnya tinggi banget. Jiwa sosialnya tinggi. Dan gua pengen tempat itu aktif Om. Iya. Dan yang paling penting adalah respect seniman semuanya itu kepada seniman lain. Dan gitu, menurut gua di Lampung miskin itu sih. Oh iya. Di Lampung miskin itu ya. Piil bahasanya. Ya. Dong ini keren. Keren. Nanti di belakang gak keren. Banyak banget loh. Ya kan? Beda. Gini deh. Lo kan kita sama nih. Lu melanglang buahnya nih di sono, keliling Indonesia ngeband di mana aja. Dan gua rasa respectnya jauh lebih beda daripada di Lampung. Iya. Gua pernah flu, manggung jelek banget. Ada Ezra Simanjuntak, Bondan. Gue turun panggung, dia peluk. Brother, gila, seperti biasa. Lu keren. Lu flu itu gak buat jelek. Yang buat jelek itu kalau lu gak pede. Lu di atas panggung tadi gawat banget. Energi lu itu menutup semua. Lu bayangin dong. Gue jelek, gue tuh sadar sampai gue turun panggung. Badan lu mengecil lah itunya. Lu bayangin dong. Pas digituin kayak, wah ini gitu. Iya, jadi lu semangat lagi gitu ya. Ini gak bullshit. Iya. Dia nggak bullshit dan dia memang support banget. Lu buat album Ras, sini, gue share ke teman-teman. Iya, nah itu tuh. Di Hawaii, di Amerika, di Bandung, dia gitu. Dan beneran support. Di Lampung miskin itu ada, tapi nggak semuanya. Nah, gue kepengen respect semuanya. Lu buat album, mana album lo? Sini. Gua bantuin sharing, gua bantuin jualin, gua kasih tahu, gua promoin gitu. Kerahkanlah jaringan lu. Dan lu akan berbalik begitu ke gua. Dan lu bayangin dong, kalau misalnya semua musisi Lampung begitu, gede. Dan banyak pengusaha yang mau berinvestasi justru. Itu dia. Ya kan mancing buat itu. Gila nih, dinaungin, diinin, punya potensi besar bisnismen. Lo tahu kan nalurinya cuan ya kan. Betul. Ini cuan men ya kan. Pasti gitu ya. Dan pemerintah ini harus sadar harusnya. Pemerintah ini harus sadar. Kalau misalnya ada band ya dari Lampung yang go nasional. The Potters. Siapa sih? Coba dong lu kemana tanya The Potters tahu lah. Band sampean nih. The Potters ditanya kemana aja orang-orang tahu. Bandnya dari mana? Dari Lampung. Dari Lampung. Pemerintah ini bisa jualan. Destinasi dong. Iya dong. Destinasi. Apa gitu. Nggak yang dari Lampung? Makanannya apa? Seruit, keripik pisang,
Ya pasti gue sebut semua dong. Iya benar. Tempat wisata di mana enggak? Nah, ya kan disebut kan. Iya kan? Semuanya disebut. Gitu loh. Jadi musisi ini sebenarnya bisa berpengaruh besar loh untuk pariwisata. Iya, makanya gitu kan? makanya ke situ. Itu dia. Makanya gue bilang, kalau SDM kita juga baik, kalau SDM kita bagus, pola pikirnya bagus, ya gue yakin Lampung bisa. Musisi kita bagus-bagus loh. Ya. Bagus-bagus, maksudnya punya potensi. Punya potensi. Ya. Cuman memang kesempatan sama apa sih namanya manajerial yang kurang ya kan. Itu kalau belum terasa aja sih menurut gua sih. Nah, tujuan gua sih sebenarnya buat mancing orang-orang ini keluar semua gitu kan dari sarangnya. Pengusaha yuk bang ya kan, ayo bang bangun yuk bang ya kan, bisnis musik di Lampung bang ya kan. Benar. Terus itu kalau kanda-kandaku yang ada di pemerintahan ya kan. Kanda-kanda. Iya, kanda-kanda. Bapak yang terhormat. Iya, gitu. Kita bangun sama-sama musisi kita karena punya peluang untuk bawa destinasi visit Lampung. Karena kita bikin klip itu gila loh, abadi loh. Iya. Ya kan? Betul. Ya, kemarin kerjaannya Puji tuh bikin di Suwo kan bareng Rizky dan lain-lain. Itu destinasi loh. Iya loh. Gila promosinya kan? baru upload udah 2.000 orang yang nonton, gila kan, keren banget. Itu dia. Terus nih terakhir nih Moy, menurut lo media sosial penting nggak? Banget ya. Terus lo ngelihat, lo punya TikTok nggak sih? Ada sih ya. Adalah. TikTok. Jadi menurut lo yang relate sama musisi aplikasi apa sih sebenarnya? Saat ini masih Instagram. YouTube masuk gak sih? Masuk ya? YouTube masuk. YouTube dan Instagram ya. Karena TikTok itu gue nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu concern ke situ. Nggak terlalu concern, dan gue buka TikTok juga karena temen gue punya TikTok. Terus kita loginnya begitu gampangnya juga kan. Ya punya-punyaan aja. Kalau lihat-lihat banget gitu enggak. Dan gue nggak melihat TikTok menjadi, mungkin karena gue nggak. Iya. Instagram, YouTube banget lah, karena lo upload di Instagram, lo upload di YouTube, sampai ujung dunia bisa lihat sih. Iya benar, itu kelebihannya digitalisasi ya kan, bisa lu tau gak sih lu ditonton sama orang Amerika, misalkan kan kayak gitu. Moy, ini yang paling terakhir nih Moy, gue pengen denger lu satu bait bagian referen Wild World. Oke. Dari sekarang mau banget karena biar punch dari tadi. Nah gue bakal insert apa sih namanya, nanti di headline gue bakal gue insert video lo nyanyi, tapi itu di insert buat promo nih ya kan. Nah ini sekarang ada nih di sini. Bagian referennya aja yuk. 1, 2, 3, 4. Ooh baby it's a wild world. It's hard goodbye, just upon a smile. Yeah. Ooh, baby, it's a wild world. And now I want to remember you like a child, girl. Yeah, guys, keren Moy. Thank you banget Moy. Siap. Gila, ini mudah-mudahan obrolan kita ini bawa manfaat buat yang nonton. Amin. Ya. Lu jangan kapok, gue undang-undang lagi. Nanti kita ngobrolin hal yang lain ya kan. Kita ngobrolin HIPMI ya kan. Kita ngobrolin banyak lah ya. Thank you guys semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di follow Instagramnya Imoy, Tommy Yordan ya kan. Lu bikin YouTube channel gak sih? Belum ya. Mudah-mudahan ini bisa bawa manfaat ya buat kita semuanya. Thank you banget Imoy. Sampai ketemu di lain kesempatan guys. See you. Bye.